Jadi silakan. Jadi kan kita mempersiapkan alat. Apa alatnya dulu? Ini glukometer, sarung tangan, blood lancet ya. Tuh udah isi jarum Udah ya? Udah. Ini baru. Iya. Oh ya, ini baru ya. Oke, anggaplah baru ya. Sudah tahu caranya memakai ya, memasang. Udah tahu ya, benar ya? cara masang belum diulang aja dulu Pak. Ya, gitu ya. Jadi ini diulang ya. Ini bisa dipasang dulu. Maka sudah dipasang, baru dibuka, diputar ya. Nah, baru ini kan pastikan satu jarum untuk satu pasien ya. Dan setelah memakai jarum langsung buka ya, takutnya didiemin terus ada orang lain lagi pakai, nah bahaya tuh ya. Ini jadi set, ini tandanya ya, merah, ditarik, didiamkan seperti itu. Ini bisa sesuaikan ya ininya nih. Nah ini kedalaman jarumnya nanti ini bisa disesuaikan. 6 cm. Hah? 6 cm berapa? 6 mili lah. 6 itu tidak. Nah, jadi itu kayak tingkatan gitu ya, tingkat 6 gitu loh. Nggak 6 cm sih. Ya. Nah, lalu nih alcohol swab udah, lalu kita cuci tangan ya. Lalu pasiennya tentunya udah duduk di sini ya, cuci tangan. Lalu kita pakai handscoon ya. Jadi Bapak saya bisa pinjam tangan kirinya dulu sebentar, misalnya tangan kiri ya. Lalu saya akan pilih ya bagian jari yang available untuk dilakukan pemeriksaan. Pilih yang jangan ada hematum, jangan ada kapalan ya, akan lebih keras nanti, dan nggak ada darah yang kapalan itu. Dan usahakan cari yang tidak tangannya paralisis. Kadang ada yang ini ya, lemah separuh tubuh, jangan di bagian tubuh yang lemah yang diambil, yang aktif ambil ya. Pengambilannya bisa di jari manapun bisa ya, asal yang seperti tadi tidak hematum, tidak yang ada lesi, tidak inflamasi gitu. Jadi diambil di sebelah sini ya, ini. Jangan di bagian tengah. Kenapa? Karena bagian tengah itu saraf perangsanya itu lebih banyak. Jadi kalau dilukai di sebelah sana lebih cenderung akan lebih sakit ya jadinya. Jadi sebelah samping sini ya. Oke, permisi ya Pak. Saya ambil di jari manis ya Pak. Nah, lalu sebenarnya kita apa langkahnya kalau saya sesuaikan dengan checklist? Siapkan glukometer. Nih glukometer. Sebenarnya glukometer kan kita ada ininya dulu ya, apa namanya, kode kalibrasinya, nomornya. Tapi alat ini beda, ini tidak usah pakai kode ini. Ada alat yang lain, ada yang dipasang satu di bagian sini. Itu yang mungkin ada yang punya ya, Easy Touch yang kayak gitu. Ada yang sebelah sini, ada yang dipasang gitu ya. Jadi yang pertama dipasang yang ini, kodenya itu untuk kita hidupkan kode 8 gitu misalnya. Ini sudah terpasang yang kode 8 ya. Jadi itu yang disesuaikan di sini ini. Jadi di sini kode 8, yang available itu adalah test strip yang kode 8
Ya, kalau kode 9 itu nggak cocok. Nah, gitu. Lanjut. Memasukkan strip ke lubang. Ya, memasukkan strip ke lubang alat. Ini ya, ini bagian yang dimasukkan. Ya. Lalu Itu menyelipkan tusukan dan pilih atau di ujung-ujungnya. ya, nanti masukkan di sebelah sini ya, darahnya dari sini ya. Lalu ya, tadi pilih tempat tusukan, Bapak saya pilih yang di jari manis ya, yang tidak ada lesi, tidak ada hematom dan sebagainya. Lalu saya desinfeksi sentri. Halo, perhatikan ya, desinfeksi sentrifugal. Lalu Pemijatan ringan. tunggu dia sampai dia kering ya, jangan basah-basah ditusuk karena akan terdilusi ya, ada cairan dari alkoholnya masih, jadi terkesan dia rendah glukosanya karena terdilusi. Biarkan dia kering dulu, baru sambil kita mempersiapkan ini. Nah, ini lalu pijat itu begini, dari proksimal bawa ke distal gitu, kayak set gitu ini ya, biar terkumpul darahnya di sini, biar lebih tegang dari sini. Nah, kan udah. Setelah itu baru kita tusuk ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, saya tusuk di sebelah situ. Nah, kan muncul ya darahnya. Ini saya tetap fiksasi nih tangan saya di sini ya. Lalu baru kita muncul darahnya menggelembung dia, baru kita ambil seret gitu misalnya. Jadi dari sini ke sini, dari akan mengalir dari sini ke sini, seret gitu dia ya. Sudah selesai, titit gitu dah dia bunyi, langsung dah dia akan mengukur dia kadar glukosa pasien itu. Tit, dah muncul angka itu. Nah, ini sambil, ini kan tadi sudah diambil yang set, dah kita biarin dia ini dihapus. Nah, dihapus. Bapak bisa tekan ini Pak ya, suruh dia nekan pakai jari yang lain, misalnya kayak gini, set gitu. Set. Bapaknya biarin yang nekan jarinya. Sementara kita menunggu ini baca. Oh, misalnya 80 misalnya, 80. Pak, kadar glukosa Bapak 80 ya. Ini masih Bapak tadi sudah puasa misalnya, sudah puasa. Oh, masih kadarnya masih bagus ya Pak. Dengan puasa kadarnya 80. Setelah itu kita akan membereskan alat. Setelah kita menginformasikan ke pasien, lalu kita akan ini lepas strip. Ini ada darah ya, oke, kalau bisa kita lepas strip seperti ini, kita buang di tempat sampah infeksius ya, infeksius. Lalu kita bereskan ini. Ini ditimbah tajam misalnya. Lalu sudah ya. Lalu merapikan alat, mencuci tangan, lepaskan handscoon, cuci tangan. Gitu ya. Sudah, ada pertanyaan? Bisa beda-beda ya, itu tergantung dari kesepakatan di lab itu bagaimana ya. Kalau kadang bisa 60, kadang ada yang 70, masing-masing ras juga beda-beda. Boleh. Jadi yang namanya pemeriksaan penunjang itu tidak serta-merta kita melihat oh 60 kayaknya rendah ya. Kalau misalnya kalian pakai cut off yang 70 sampai 100, oh kayaknya rendah sekali ya, ibu hipoglikemi misalnya. Padahal sebenarnya dia klinik, ibu harus diinfus. Nggak seperti itu ya, tidak serta-merta seperti itu. Jadi tetap pemeriksaan penunjang itu harus dikombin dengan apa? Anamnesis dan pemeriksaan fisik hasilnya ya. Misalnya si ibu itu ini tutupnya, mungkin kasih temannya, kalau mau pindah ke depan boleh Ya, saya bantu videoin dokter. atau mau dicek glukosanya. Ini saya kasih gini aja ya dulu ya.
nanti kita balik lagi ke checklist ya. Iya dokter. Ini kan masih disegel ya. Dibuka. Hati-hati ada jarumnya ini, kelihatan? Oh iya. Ya, hati-hati jangan nusuk tangan sendirinya. Nih. Nih. Dah, klik ya, dah, tuh, berlapis ya dia ya, oke, tipis ya jarumnya ya, Sekali. tipis ya jarumnya. Ya, udah ya. Ini kalau kalian ini takut ke tusuk ya. Ini aja. Nah, kan udah tuh. Baru recapping. Nah, ini kan untuk apa namanya? Tadi masang ini ya. Kalian belum nyesuaiin unitnya. Ya. Dah, dosis insulinnya. Masing-masing penderita diabetes dia punya dosis insulin sendiri-sendiri ya. Misal nih ya 2 ya, ini diputar ya. Habis itu nanti pas udah ditusuk ini dipencet krik gitu sampai turun seret gitu ya. Oke. Ini kan udah nyesuaiin dosis nih 2. Nah, barulah kalian nyiapin pasiennya. Pasien. Kan boleh cuci tangan dulu. Cuci tangan. Ini kan siap udah langkah-langkah persiapan alatnya. Cuci tangan pakai handscoon. Untuk lokasi penyuntikan insulin di mana? Di tangan, bisa di perut, bisa di paha, Bisa di perut, bisa di paha, dan lokasinya harus dirotasikan. Iya. Jadi tidak boleh di satu tempat terus. Atau misalnya pagi sudah di paha, misalnya paha kanan, sore paha kanan lagi, terus entarnya paha kanan lagi. Nah, itu dampaknya apa kalau di satu tempat? Nah, nggak hipoglikemi. Kalau terus-terusan atau dosisnya nanti tinggi, baru kulitnya bisa ada ya kayak jadinya nanti dia nggak bisa nempel dengan baik gitu kalau udah keseringan. ada lipolisis. Oh, lipolisis. Lipolisis. Jadi lipidnya itu kayak lisis dia. Jadi cekok dia. Cekok. Gitu ya. Berarti kelihatan dari luar gitu. Iya, kelihatan cekok dia. Kan jelek kan? Nggak estetik ya. Dia harus digilir sini, perut, misalnya sini lagi, ini lagi, karena sehari bisa 2 kali nyuntiknya, 3 kali bahkan habis makan gitu kan. Nah, jadi memang harus dirotasikan. Nah, misalnya nih kita mau nyuntikin kan, ini alat udah siap. Baik Bu, sekarang kita mau suntik insulin ya Bu ya. Terakhir Ibu suntik jam berapa? Untuk konfirmasi aja. Oh, saya sudah pas makan pagi tadi. Oke. Waktu pagi tadi disuntik di sebelah mana Bu? Misalnya. Oh, sudah di paha. Oke, sekarang Ibu maunya di mana gilirannya? Kalau di paha tadi sudah, sekarang kita pilih lokasi selain di paha. Sekarang saya pilih yang di ini ya Bu ya, misalnya di apa namanya nih, bahu ya, lengan atas ya, di deltoid atau di lengan atas ya. Anggap ini deltoid ya. Jadi baik Bu, saya bersihkan dulu ya Bu ya. Sentrifugal. Ini Ibu benar ya, 2 internasional unit misalnya. Ini saya
sudah sesuaikan ya Bu ya, sambil menunggu ini kering ya. Kadang kalau misalnya ke pasien kita bisa sampaikan, ini saya usulin ya Novorapid kadarnya 2 international unit. Ini penyuntikan berapa? 90 derajat. Ini dicubit di gini ya, seret, kan terkumpul ya kayak gini. Ini gini, posisi tangannya begini. Nih, suntik, dah. Kan muter dia, tik tik, 2 kan? Ini posisi saya diam dulu, berapa detik? 10 detik ya. Nah, setelah 10 detik baru cabut. Ya, tidak usah diusap, tidak usah ya. Oke. Lalu ini recapping. Kan udah tutup, baru kalian beralihkan. Nah, udah. Nah, baik sudah Bu, sudah disuntik insulin ya. Ibu bisa rapikan pakaian, bisa beristirahat. Sementara saya merapikan alat dan mencuci tangan. Ini sudah selesai, lalu kita tutup lagi. Lalu kita buka. Ya, ini nggak bisa disegel lagi. Jarum ini mungkin bisa dipakai lagi untuk pasien yang sama. Kalau misalnya ini milik pribadi, ya kalau milik bersama tidak boleh dipakai lagi ya untuk pasien lain, intinya begitu ya. Ya pasien-pasien biasanya dia punya sendiri. Nah, bisa dipakai lagi dengan catatan jangan terlalu lama, karena kalau misalnya terus itu sebulan jarum itu tumpul jarumnya ya, bengkok ya bisa dirasakan sendiri. Misalnya udah mulai terasa sakit, ini harus diganti nih jarumnya ya. Oke, ini harus hati-hati ya nanti ya, ini udah nggak ada segelnya, ini ada jarum ya. Jangan masukin tangan sembarangan. Nah itu langsung buang dia atau tetap ditutup lagi pakai? Ini udah nggak bisa. Ini misalnya mau dibuang nih. Mau diapain? Diisiin gini, dibuangnya atau Enggak, ini emang nggak bisa nempel lagi kan? Nah, langsung ini kalau mau dibuang ini langsung buang ke limbah tajam. Ya. Oke, ini dirapikan tutupnya. Ya.